Shalom, selamat menikmati hari ini, anugerah Tuhan, dan kita tahu bahwa hari ini genap 40 hari setelah Paskah atau Passover. Dan hari ini kita sama-sama, baik saudara di rumah dan kami di gereja, mari sama-sama kita akan beribadah hari ini. Dan ibadah hari ini kita akan sama-sama mendengar dari firman Tuhan, dan kita sama-sama mengucap syukur karena Dia naik. Karena Dia naik, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tapi mari kita dengar firman Tuhan hari ini, dan kita naikkan pujian penyembahan kita, dan kita nikmati berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati hambanya. Pendeta Temu Berhitu akan bersama-sama dengan kita membagikan pesan firman Tuhan dan pewahyuan bagi setiap kita di rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dan bersukacita karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan. Di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kita semua bertepuk tangan, amin. Haleluya. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, dari pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya saudara, kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang.
Saudara bisa bangkit berdiri, kita akan tetap memuji Tuhan. Sorakan. Terpujilah namamu Tuhan, Kuatan penuh kemuliaan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan Ajaib. penuh keagungan. Satu hati nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, Dia dahsyat. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau yang telah menghancurkan kutuk. Engkau yang menjadikan kami, umat-Mu, pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami datang Tuhan dengan segenap hati. Kami bawa penyembahan dan pujian Kau. Sebab hanya Kau yang layak terima segala hormat.
to the throne of mercy. Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to leave you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow, so here I bow to leave you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life
pujian umat-Mu Bapa. Mari angkat tanganmu saudara. Dimanapun engkau berada pada saat hari ini. Mari segenap hati kita naikkan pujian ini. Sebab hanya Tuhan yang layak. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan,
We give you praise, we give you glory, God. Kami datang kepadamu pada saat ini, kami memperingati hari kenaikanmu ke sorga. Dan di hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berbicara buat kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saja kita melihat firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai ayat 11. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ada 3 hal yang saya mau ajak kita melihat bersama-sama hari ini lewat firman Tuhan yang kita sudah baca. Yang pertama, saya mau sampaikan untuk kita semua berhadapan dengan hari-hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan buat kita semuanya, kita harus minta kuasa. Untuk itu diperlukan kita menanti dan berdoa, mencari kehendak Tuhan, dan berdiam diri di hadapannya. Dan kita percaya waktu kita minta, dia katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan punya tujuan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Posisi kita harus tetapkan sungguh-sungguh hari-hari ini dengan Tuhan. Bahwa Roh Kudus mau pakai kita dengan luar biasa untuk menjadi saksinya. Untuk tujuan menyaksikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang hidup buat semua orang di seluruh tempat di mana kita berada. Baik di rumah kita, tetangga kita, lingkungan kita, tempat kita bekerja, bahkan juga di mana Tuhan utus kita. Itu yang pertama, Tuhan mau pakai kita menjadi saksinya. Dan untuk kita mendapatkan baptisan Roh Kudus, ya, Matius 3:12, pembaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan saya hamba Tuhan, tapi saya berdoa, saya minta, tapi yang baptis ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia pembaptis dengan Roh. Yang pertama. Yang kedua, ayat 9 sampai 11, ia akan datang dengan cara yang sama seperti kita melihat dia naik ke sorga. Tapi pesannya, saudara lihat di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ini penting buat kita semuanya. Yesus menjanjikan penghibur. Waktu dia naik ke sorga, dia menjanjikan penghibur buat setiap manusia yang ikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi anak-anak ilahi, yang sudah terima kuasa itu. Dia bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini pesan yang disampaikan buat kita semuanya hari-hari ini. Ya, dia naik ke surga. Saya tinggalkan pesan buat kita. Dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan kita kuasa. Dia berikan kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan waktu kita berdoa di sini,
Mungkin saudara punya keluarga, ada di luar negeri. Tuhan pasti dengar doa saudara. Kalau dia ada di Israel, cuma sampai di Israel. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, dia berikan penolong yang lain. Saudara berdoa dimanapun saudara berdoa. Buat keluarga saudara dimanapun mereka berada. Tuhan dengar doa saudara. Yang ketiga yang kita mesti perhatikan di sini, Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Ini penting buat kita semuanya. Tapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun, ya, benar yang kukatakan ini kepadamu. Allah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak lagi yang akan dikatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Tuhan pergi ke sorga, dia naik ke sorga. Dia sediakan penolong yang lain buat kita semuanya. Dia tidak tinggal kita sebagai yatim piatu. Dia menolong kita dalam segala hal yang kita harapkan, yang kita doakan. Dan saya mau sampaikan buat saudara hari ini, ada hal yang penting. Dia mau untuk kita semua, waktu dengarkan firman Tuhan ini, di dalam situasi yang seperti yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini, bahwa dia berikan penolong buat saudara, untuk mengingatkan saudara, menginsafkan saudara akan dosa. Dan kita akan diingatkan, untuk satu hari, Tuhan akan menghakimi apa yang kita lakukan. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini, kita mesti perhatikan bahwa hidup kita bukan cuma hanya sampai di sini. Hidup kita akan berhadapan dengan namanya kekekalan. Di mana kita berada. Ini yang paling penting untuk sama-sama kita perhatikan. Supaya pada waktu dia datang kedua kali nanti. Kan dia katakan tadi, dia naik ke surga. Tapi dia akan kembali dengan cara yang sama. Untuk itu mari kita nantikan kedatangannya yang kedua kali. Yang tidak lama lagi dia akan datang. Dan dia datang, pastikan kita akan ada bersama-sama dengan dia nanti di sana. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini waktunya anak-anak Tuhan memposisikan dirinya sebagai orang pilihan. Jangan gelisah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, jangan takut dengan keadaan dunia ini. Tapi saya mau sampaikan buat saudara hari ini, ya, dia pergi ke sorga, dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Di sana dia sudah sediakan tempat buat kita tinggal. Saudara, di dunia itu cuma sementara. Di sana kita akan kekal bersama dengan dia, bersama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana yang hamba-Mu boleh sampaikan buat kami semua. Di dalam hari kenaikan-Mu, Tuhan, Engkau memperingatkan kami bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami sebagai yatim piatu. Tuhan tidak biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan mau untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami insaf, kami sadar. Kami datang kembali kepadamu, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya pada waktunya kita akan melihat bahwa semua yang ada di tempat ini, semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mau pakai menjadi saksi Kristus. Kita punya pengharapan, kita punya kepastian dalam Tuhan. Bahwa dalam Tuhan kita akan sampai dengan dia pada waktunya. Kita tidak akan selamanya di dunia ini, tapi kita akan ada bersama Tuhan Yesus dalam kekekalan di sorga. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran ini. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau bicara lebih jauh buat anak-anak-Mu semua, untuk semua mempersiapkan diri mereka. Menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali.
Karena Engkau akan datang dengan cara yang sama ke dunia ini untuk menjemput anak-anak-Mu yang sudah siap sedia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Tuhan, hamba mohon Tuhan hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, Kau baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Engkau yang lakukan ini buat setiap anak-anak-Mu, untuk mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Untuk mereka juga dapat melakukan, menuntaskan amanat agung untuk menjadikan orang-orang di sekitar mereka percaya kepada-Mu Tuhan. Ini waktunya. Di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, pandemik terjadi hari-hari ini di seluruh dunia, saksi-saksi Kristus, anak-anak Tuhan akan menjadi saksi Kristus yang hidup dan membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat saat ini. Sebentar kami datang kepada-Mu juga, kami akan membawa persembahan kami. Kuduskan semua persembahan kami. Tuhan balaskan dengan berkat berlimpah-limpah. Dan tingkap-tingkap langit terbuka buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga minta Tuhan, curahkan berkat rohani, berkat jasmani, sukacita dan sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai setiap kita saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita baru saja mendengar firman Tuhan dan kita diberkati dalam ibadah kita di kenaikan Tuhan Yesus. Dan saudara, tahukah saudara, kita akan masuki periode 10 hari ke depan dan kita menanti-nantikan Roh Kudus. Nah saudara, saya ingin kita mengerti bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, saudara familiar dengan ini. Kejadian 50 ayat 20 bilang, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mengizinkannya mereka-rekakan yang jahat, hanya mereka-rekakannya untuk kebaikan. Untuk memelihara kehidupan keturunan Israel di tanah Mesir. Dan kita mendengar bahwa firman Tuhan berkata, Allah berperang ganti kita. Kita mendengar firman Tuhan Efesus 3 ayat 20 berkata bahwa Allah akan melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan apa yang kita harapkan. Kita mendengar lagi Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita mendengar lagi Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, saya ingin kita masuki momen penantian kita. Karena kita tahu ayat-ayat yang tadi baru saja kita gemakan, itu berbicara yang tidak kelihatan, yang mengerjakan di dalam kita. Galatia 2:20 juga bilang bahwa hidup yang kita hidupi bukan aku lagi, bukan saya lagi, bukan saudara lagi,
tapi Kristus di dalam kita. Nah saudara, siapakah oknum itu? Siapakah pribadi yang berperang ganti kita? Siapakah pribadi yang melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan? Siapakah pribadi yang mengerjakan berperang ganti kita? Siapakah yang turut bekerja di balik layar yang gak kelihatan untuk kebaikan kita? Siapakah yang telah mereka-rekakan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan hanya mereka-rekakannya untuk kebaikan? Itulah Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Dialah penolong, dialah yang dari Bapa. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan hari ini kita dalam penantian. Saya ingin saudara menikmati hari-hari 10 hari ini. Hari-hari penantian pribadi, saudara lepas pribadi. Saudara ingin dipenuhi dan dipenuhi Roh Kudus penolong itu. Saudara, karena dialah yang saat ini bekerja. Dia tidak kelihatan, tapi dialah pribadi yang aktif dalam hidup saudara dan saya. Mengerjakan rencana Bapa. Dan memampukan kita bersyukur, tersenyum di saat situasi berat. Memampukan kita memberikan hikmat, kekuatan, dan tetap berteguh di dalam keyakinan iman di saat godaan, tantangan, semua masalah datang. Saudara, itu adalah Roh Kudus. Saya ingin saudara dan saya, mari kita masuki 10 hari ini dengan penuh perenungan, dengan penuh penanti-nantian. Biarlah Roh Kudus memenuhi, dan hari-hari depan kita akan merayakan Pentakosta di depan sana. Tapi biarlah hari ini sikap kita menanti-nantikan. Kita haus akan Roh Kudus. Karena Dia yang hari-hari ini dicurahkan berlimpah-limpah bagi hidup saudara dan saya. Selamat menikmati kepenuhannya. Roh Kudus, you are most welcome. Engkau sangat kami sambut, Engkau sangat kami perlukan. Engkaulah penolong dari Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat menikmati Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Roh Kudus, you are most welcome. Selamat datang Roh Kudus.